pada rentang waktu 1 tahun ada 1 bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Kemudian dalam rentang waktu 1 bulan Ramadan itu ada 1 malam yang sangat istimewa yang disebut atau kita kenal dengan Lailatul Qadar, yaitu malam yang penentuan, malam yang menentukan, atau juga diartikan juga malam yang Lailatul Qadar itu juga disebut juga sebagai Lailatun Syarafatun, yaitu malam yang mulia. Disebut juga sebagai Lailatun Fadlatun, malam yang utama. Juga disebut juga dengan Lailatun Mubarakatun, malam yang sangat diberkahi atau penuh keberkahan. Kenapa disebut malam yang penuh keberkahan, malam yang sangat mulia, dan malam yang sangat utama? Karena Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Kenapa disebut malam 1000 bulan? Karena pada malam itu ada sebuah informasi yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang sebuah cerita seorang Nabi Allah yang bernama Sam'un al-Ghazi, di mana beliau selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam harinya, dan juga pada siang harinya dia berpuasa dan juga jihad fisabilillah, memerangi kemungkaran, memerangi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh agamanya Allah. Oleh karena itu kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian merasa sedih, bagaimana nasib umatku yang pada saat sekarang ini kita masih bisa melihatnya bahwa umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling pendek umurnya, aksaru ngumron, waqsaru jasadan, dan juga sangat kecil postur tubuhnya. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah, ya Allah, bagaimana kemudian umatku yang umurnya sangat pendek, padahal umatnya Nabi Musa pada zaman Bani Israel bisa sampai ratusan tahun, bahkan sampai 500 tahun. Oleh karena itu kemudian Allah menurunkan Lailatul Qadar itu supaya umat Nabi Muhammad yang umurnya masih sangat pendek, umurnya ditentukan oleh Allah dengan umur yang pendek, dan juga postur tubuhnya sangat kecil sehingga kekuatannya juga sangat berkurang sekali dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, bisa menyamai kualitas ibadahnya dan juga bisa menyamai banyaknya pahala yang dikumpulkan untuk diaturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pada malam Lailatul Qadar itu ada sebuah amal-amal yang sangat penting kita lakukan. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk melakukan berbagai berdoa pada malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka ngafun karim tuhibbul ngafwa fa'fu. Jama'ullah rahimakumullah. Untuk menggapai adanya Lailatul Qadar ini atau untuk menjemput Lailatul Qadar, ada beberapa trik yang bisa kita lakukan. Yang diantaranya kita harus mempersiapkan diri sebelumnya. Kemudian kita juga kedua melakukan apa yang ada dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada saat Lailatul Qadar. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengistimewakan diri menjadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah sebelum Lailatul Qadar kita dapatkan atau kita jumpai, maka kita sebelumnya harus melakukan berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan seperti sholat sunat, kemudian sodako, kemudian puasa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan pada saat Lailatul Qadar, yang diantaranya adalah sholat Lailatul Qadar, di mana sholat Lailatul Qadar ini mendapatkan pahala atau fadilah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita akan diampuni semua dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dosa-dosa yang kecil. Akan tetapi apabila itu dosa kepada manusia lain, maka tidak bisa diampuni atau tidak bisa terampuni dengan sholat Lailatul Qadar ini, kecuali kita harus minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Selanjutnya adalah bahwa dosa-dosa kedua orang tua kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istimewa sekali, sebab ini adalah bentuk birrul walidain kita kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua adalah sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail yang bisa kita lakukan sebagaimana yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan, khususnya pada malam bulan Ramadan, adalah sholat tarawih, kemudian sholat witir, sholat tahajud, sholat tasbih dan lain sebagainya. Di mana orang yang melakukan sholat itu, satu rakaatnya itu lebih baik pahalanya daripada sholat 1000 rakaat pada selain bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quranul Karim, di mana membaca Al-Quran Karim pada
Lailatul Qadar ini sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah online rahimakumullah. Salah satu fadilahnya adalah orang yang membaca Al-Quran sebentar saja, katakanlah cuma beberapa menit saja, itu pahalanya lebih besar dari Allah dibanding kita membaca Al-Quran Karim pada selain bulan Ramadan. Kemudian orang yang membaca satu ayat saja pada bulan Ramadan ini, itu lebih baik pahalanya daripada menghatamkan Al-Quran Karim di bulan selain Ramadan.